Oke, baik kawan-kawan, kita lanjutkan kepada bagian yang keempat, itu membuat daftar isi ya. Buat daftar isi, tentunya setelah judul gitu ya, kita kan kemudian pengen membuat ada sambutan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, kemudian ada mulai bab-babnya. Nah, daftar ini kan judul-judul bab ini kan menjadi perlu kita jadikan nanti muncul di daftar isi. Maka kalau kita lihat di tadi kan di sebelah kiri ini untuk melihat tampilan apa yang nanti akan muncul di daftar isi ya. Nah, ternyata yang baru muncul baru tinjauan pustaka dengan anak-anaknya, metodologi penelitian dengan sub-subnya, daftar pustaka, lampiran di sana. Nah, sambutan, kata pengantar ini belum muncul. Nah, bagaimana memunculkan itu gitu ya? Baik. Termasuk yang bab 1 pendahuluan belum ada tuh. Maka kita klik di sambutan di sini, maka kemudian kita home, maka kemudian kita lihat di atas kiri kanan atas itu ada normal, no spacing, ada heading ya gitu, ada heading 1, ada heading ada heading 1, ada heading 2, ada heading 3, ada heading 4 dan seterusnya. Nah, kalau sambutan ini kan nanti menjadi seperti judul bab ya, maka kita klik heading 1, kan dia muncul tuh sebelah kiri muncul, oke ya. Kata pengantar belum muncul, kita munculkan pakai heading 1 ya gitu ya, pakai heading 2, itu pakai heading 3 dan seterusnya. Nanti isi-isinya kita buat sendiri, oke ya. Nah, kemudian hurufnya ini seperti apa, apakah itu benar Roman 14 yang heading-heading ini, kita bisa modifikasi di sini dengan klik kanan, modify. Nah, ini kan ini 14 nih. Kalau misalnya bab-babnya pengen lebih besar, ya boleh kita misalnya Roman 16 misalnya. Kemudian jenisnya bukan Roman, kalau ini misalnya a bookman old style. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu sama, nanti berikutnya akan ikut ya. Oke, ini yang muncul di bab-babnya. Nah, kemudian tadi yang harusnya ada pendahuluan bab 1 kan. Nah, ini bab 1 pendahuluan belum muncul nih, pendahuluan. Kita klik lagi, ini heading 1. Kemudian latar belakang ini kan sub babnya. Ini berarti di bawahnya anaknya nih, jadi heading 2. Kita klik heading 2, kan muncul tuh. Jadi 1 latar belakangnya harusnya ada di bagian yang lain selain latar belakang itu. Nanti itu kita cari rumusan masalah, kita klik di heading 2, tujuan penelitian kita di heading 2. Nah, terus oke ya, ini tinjauan pustaka sudah ada, tinjauan pustaka. Hanya problemnya kenapa di tinjauan pustaka yang pertama ini angkanya menjadi 4. Nah, tidak kita harapkan, maka kita harus dimulai dari 1. Caranya adalah diklik yang di angka 4 ini, kemudian diklik kanan dan restart at 1. Jadi mulai dari 1. Sudah, dia masih sudah mulai dengan angka 1, 2 dan seterusnya. Kita cek lagi yang bawah di bab 3 metode penelitian, angkanya mulai dari 6. Kita bisa klik langsung di sana, kemudian 6 nya diklik lagi, klik kanan, di start dari 1. Nah, ini mau setting daftar isi, daftar gambar dan daftar isinya dulu ya, ini daftar isinya. Kalau nanti di bawahnya subbab ini ada sub lagi, kita bisa menggunakan heading 3, heading 4 dan seterusnya. Nah, ini membuatnya. Nah, setelah ini kan kita perlu tampilkan di daftar isi nih, daftar isi. Maka biar kita tidak perlu ngetik lagi, maka kita di daftar isi ini kita enter, kemudian kita panggil yang sudah kita buat tadi, yang muncul di samping ini pasti akan muncul di daftar isi, dan kita tidak perlu ngetik lagi, halamannya akan persis sama gitu ya. Maka kita klik reference di sini, reference ya, yang menu yang keempat. Oke, reference, kemudian paling kiri sekali ada table of content. Kita klik table of content, kemudian di bawah ada insert table of content. Ya,
Ini sampai ketiga saja, artinya dari bab, subbab, kemudian subbab sampai ketiga. Kalau lebih juga memang kalau ada juga boleh. Kemudian ada tab leadernya, kita biasanya titik-titik, kita titik-titik. Oke ya, levelnya 3. Kalau pengen perubahan kita bisa option dan modifier di sini. Oke saja. Ya. Muncul deh daftar isi yang sudah tulisannya persis dan kemudian halamannya persis sesuai dengan yang ada di dokumen kita. Jadi nggak perlu ngetik dong, biar nggak salah-salah juga. Oke, itu dulu yang untuk daftar isi. Terima kasih. Jangan lupa nanti ke berikutnya ya.